Hey, yo Tamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian untuk saat ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, dan semoga apa yang telah kita usahakan selama ini agar mendapatkan hasil yang paling terbaik untuk kita semua. 2 minggu sudah kita menantikan chapter 1041, dan di minggu ini, kita tentu saja sudah mendapatkan isi bocoran manga One Piece chapter 1041 yang baru saja rilis. Terima kasih kepada Reddit Arlumpak Forum yang sudah membocorkan beberapa informasi ini. Nah, di chapter lalu banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya jatuhnya salah satu tahta dari seorang Yonko yakni Big Mom yang berhasil dikalahkan oleh dua supernova yaitu Kid dan juga Lau. Mereka berhasil menghancurkan sistem Yonko dan membangkitkan era baru. Tak kalah uniknya juga bagaimana kita mengetahui bahwa status dari Zuniza memang adalah nakama dari Joy Boy. Dia melakukan kesalahan fatal di 800 tahun yang lalu. Nah, lalu apakah ada yang menarik lagi pada chapter 1041 kita kali ini? Oke, sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1041 kita kali ini diberi judul Komurasaki. Tentunya judul ini merujuk kepada isi dari chapter 1041 yang mengedepankan karakter Komurasaki yang pada chapter kali ini bertemu dengan Kurozumi Orochi. Sang wanita cantik ini juga akan mendapatkan peran penting dalam Wano Kuni, khususnya dalam menghajar shogun saat ini yaitu Kurozumi Orochi yang sudah mengambil alih Wano Kuni 20 tahun yang lalu dan membuat sang ayah Kozuki Oden menjadi telah tiada. Sebelum kita masuk ke dalam bocoran pertama dalam chapter kita kali ini, dalam chapter 1041 ini kita mendapatkan sampul kembali yang dimana menghubungkan pada cerita sampul sebelumnya. Sebelumnya, Niji dan juga Yonji dipenjara di buku dari Mondior. Nah, kali ini cerita berlanjut yaitu Puding yang terlihat meninju Niji dan juga Yonji karena telah menindas Sanji. Tentunya Puding masih memiliki rasa ya terhadap Sanji pasca adanya pernikahan yang tidak jadi dilakukan sang wanita. Namun, Puding masih memendam rasa terhadap Sanji. Jadi kita tunggu saja bagaimana kelanjutan dari Niji dan juga Yonji ini dibully terus-menerus di Pulau Whole Cake. Oke, untuk bocoran pertamanya kita mendapatkan pada chapter kali ini yaitu beralih ke Momonosuke yang berkata bahwa Oden telah merobek halaman terpenting dari jurnalnya tentang yang berhubungan dengan Laugh-Tale. Hal terpenting yang dirobek kemungkinan bisa jadi adalah di mana tempat Laugh-Tale ini berada, atau jangan-jangan bisa jadi cara untuk masuk ke Laugh-Tale-nya yang dirobek oleh Oden. Karena tentunya Oden tidak mau ada sembarang orang yang bisa memasuki pulau ini. Semacam rahasia lah, karena mungkin seperti yang kita ketahui ada clue yang unik yang dimana di dekat Laugh-Tale Bagi dan juga Shanks tidak ikut masuk karena Bagi tiba-tiba menderita sakit. Oke, kita lanjut. Sekarang kita mendapatkan bocoran mengenai bagaimana kabar dari Orochi. Kali ini terlihat Orochi yang terjebak dalam atap ruangan. Di depannya tentu ada Komurasaki, dan Komurasaki terlihat mengungkapkan identitas aslinya kepada Orochi. Sebuah rahasia yang selama ini wanita ini pendam terhadap si ompong ini. Bisa jadi kita akan mendapatkan bagaimana reaksi wajah dari Orochi ya. Mungkin saja seperti wajah lucu milik Enel setelah menemukan fakta bahwa Komurasaki adalah sang anak samurai legendaris Kozuki Oden, yaitu Kozuki Hiyori. Di chapter kali ini juga menceritakan bagaimana bos dari CP0 menerima perintah baru dari Gorosei. Perintahnya adalah Luffy si topi jerami harus segera dimusnahkan. Apakah memang ini ada hubungannya dengan buah iblis legendaris yang dikatakan oleh Gorosei? Kemudian secara singkat kita pun bisa melihat bagaimana bagian lain terjadi di Pulau Onigashima. Kita bisa melihat Jinbe, Zoro, Nami, dan juga Usopp. Akhirnya kita sampai di penghujung bocoran terakhir yang dimana juga merupakan panel penutup pada chapter 1041. Di sini Kaido mengingat dalam kisah balik kecil. Pertama kali dia bertemu dengan Big Mom ketika dia berusia 15 tahun. Di flashback itu, Big Mom berkata, "Aku Lin, wanita yang akan menjadi raja lautan." Setelah itu kemudian Luffy menggunakan Snake Man di akhir chapter dan menyerang Kaido dengan teknik baru yang disebut Gomu Gomu no Hydra. Luffy berkata, "Aku tidak akan pernah berhenti menyerangmu sampai aku kehabisan kekuatan. Aku pasti akan menendangmu keluar dari Wano Kuni." Yup, untuk bocoran chapter 1041 selesai sampai di sini ya. Dan kemudian tidak lupa informasi penting lainnya bahwa di minggu depan chapter akan rilis seperti biasa alias tidak libur.
Seperti biasa, jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamagon juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita apa saja yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Ada juga hal-hal yang unik yang Tamagon sudah dapatkan serta Tamagon rangkum dalam video kita kali ini. Jadi kita akan mulai informasi unik pertama terlebih dahulu mengenai isu dari Wano Kuni. Pada tahun 2019 kemarin, editor dari One Piece yang bernama Naito berbicara tentang arc Wano Kuni dan juga film Stampede. Menurut Oda, arc Wano adalah cerita yang sangat terkait dengan chapter terakhir dari One Piece. Ada banyak plot yang akan menjelaskan bagaimana One Piece itu dalam arc Wano Kuni ini. Nah, pada chapter 1040 kemarin, ditegaskan lagi bahwa kemungkinan besar memang Wano Kuni menjadi tombak cerita dari One Piece, seperti yang dikatakan oleh Big Mom pada kekalahannya kemarin. Lalu yang jadi pertanyaannya, apa yang menjadi hal besar yang berhubungan erat dengan Wano Kuni dan juga One Piece? Teori liar yang berkembang di kalangan para forum pencinta One Piece bahwa Wano Kuni ini disinyalir adalah sisa-sisa dari hancurnya kerajaan besar di masa lalu yang dijatuhkan oleh world government tentunya. Ryuma disinyalir juga punya keterkaitan erat dengan yang namanya Joy Boy. Nah, bisa jadi samurai ini hidup di masa Joy Boy. Apalagi terlihat makhluk legendaris dari abad kekosongan yaitu Zuniza yang sekarang berada di Wano Kuni. Zuniza adalah teman dari Joy Boy, maka ini akan berhubungan satu sama yang lainnya yang jadi sangat amat tepat apa yang dikatakan oleh editor dari Oda Sensei di tahun 2019 kemarin. Selanjutnya kita beralih ke informasi update mengenai One Piece Film Red yang akan dirilis pada tahun ini yaitu pada bulan Agustus 2022. Update infonya yaitu mengenai bagaimana buku dari volume 2 skrip dari storyboard yang akan digunakan pada One Piece Film Red ini. Ini adalah bentuk dari sampul skrip yang pertama, yang dimana terlihat ada gambar 3 buku yang berjejer. Nah, ini adalah beberapa storyboard yang akan dipakai untuk pembuatan filmnya. Ini terdiri dari 850 halaman. Kemudian untuk sampul skrip yang kedua, kita menemukan bahwa ada gambar yang menunjukkan Luffy yang sedang membelakangi sesuatu atau sedang melihat sesuatu. Apakah dia melihat Akagami no Sense dari kejauhan atau sketsanya memang dia terlihat oleh seseorang? Kemudian para staf dari One Piece Film Red ini pun mengkonfirmasi bahwa Eiichiro Oda terjun langsung dalam pembuatan One Piece Film Red. Ini bahkan dia akan ikut campur melebihi One Piece film terdahulu yaitu One Piece Film Strong World. Oke, sekarang kita akan beralih ke informasi mengenai One Piece live action yang akan diadakan oleh Netflix. Kita bisa melihat di akun dari Twitter resmi One Piece Netflix, terdapat foto dari 2 aktor yang memerankan karakter One Piece yaitu karakter Usopp dan juga karakter Sanji. Mereka berdua terlihat berpose di tempat tertentu yang kemungkinan itu adalah tempat syuting dari film One Piece live action ini. Nah, kemarin Tamagon sempat mengupdate mengenai bagaimana kursi tunggu dari karakter Nami yang sudah diupload di Twitter oleh Emily Run. Kali ini giliran Mangekyo Maeda yang dimana dia memerankan karakter Zoro mengupload foto kursi syuting yang sama dengan yang Nami lakukan. Satu lagi tak kalah unik yang dimana ada sebuah video yang menampilkan pemeran dari Luffy dan juga pemeran dari Sanji di mana itu adalah Inaki Godoy dan juga Taz Gailar. Mereka berdua berada di dalam suatu ruangan yang memperlihatkan Inaki Godoy yang sedang menikmati masakan yang dimasak oleh Taz Gailar. Nah, di sini terlihat seakan Luffy yang sedang mereview masakan yang dibuat oleh Vince Sanji. Informasi menarik lainnya kembali muncul pada kawasan Kumamoto di Jepang. Kita mengetahui bahwa wilayah ini adalah wilayah yang dimana seluruh para kru bajak laut topi jerami mendapatkan patung mereka yang dibuat di beberapa titik di wilayah ini. Sampai dengan saat ini, terakhir yang kita ketahui pada Januari lalu patung dari Roronoa Zoro resmi diumumkan dan dibuat di daerah Ozu. Nah, untuk patung Jinbe yang terakhir kemungkinan akan diresmikan di tahun ini. Jadi untuk tahun ini, seluruh para kru bajak laut topi jerami sudah mendapatkan patung mereka masing-masing yang dibuat di wilayah Kumamoto. Nah, disinilah uniknya. Terkonfirmasi bahwa setelah patung dari Jinbe ini selesai dibuat, akan ada 100 pemandangan bajak laut hebat di Kumamoto. Ini adalah perjalanan Kumamoto dikonfirmasi di akhir tahun ini. Jadi tentunya wilayah Kumamoto ini akan dipenuhi oleh para bajak laut. Terakhir, kita membicarakan mengenai bagaimana awakening yang sudah dilakukan oleh Trafalgar the Waterlaw yaitu teknik punch profile ke Big Mom. Terlihat dia membasuh pedangnya dengan kirum dan seketika pedangnya menjadi sangat amat panjang hingga menyentuh tanah dari Wano Kuni. Nah, dengan melihat hal ini, Tamagon jadi teringat akan Bankai yang dimiliki oleh Gin Ichimaru dalam anime Bleach. Bankai dari Gin Ichimaru mempunyai bentuk yang dimana pedangnya bisa memanjang ataupun juga bisa memendek dalam hitungan detik. Sebagaimana Kamishini no Yari, Gin mengklaim bahwa pedangnya mampu memanjang sendiri hingga 13 cm.
Gila, 13 cm. Bisa jadi mungkin inspirasi dari Puncture file milik Lau ini dilihat pada Bankei Gin Ichimaru. Jadi kita tentunya masih belum tahu dan belum dikonfirmasi seberapa panjang pedang dari Lau yaitu Kokuto bisa untuk memanjang. Oke, mungkin itu saja yang bisa Tamkon sampaikan terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1041 dan juga beberapa informasi penting dan juga menarik dari One Piece seminggu belakangan ini. Yeps, terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamkon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.